Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fenomenologi intersubjektivitas. Kita akan membahas mengenai fenomenologi intersubjektivitas. Untuk mengupas persoalan ini, kita bertiang topang pada relasi antara manusia sebagai subjek. Untuk itu, akan dibentangkanlah beberapa sikap dasar manusia yang menunjangnya. Adapun sikap dasar manusia yang kami maksud adalah sebagai berikut. Pertama, ada bersama orang lain. Manusia hidup di dunia ini tidaklah sendirian saja, tetapi senantiasa bersama orang lain. Karena manusia ada bersama orang lain, maka manusia itu pasti ingin saling mengenal. Dan dalam hal ini badan manusia mempunyai peranan. Jadi sikap dasar manusia yang kedua adalah peranan badan jasmaniah manusia. Selain itu, dalam relasi antar manusia seringkali terjadi konflik. Dan dengan adanya konflik itu, kebencian muncul. Maka dari itu akan diuraikan mengenai kebencian sebagai sikap dasar yang ternyata dimiliki oleh manusia. Masih terdapat sikap dasar yang lain, yaitu acuh tak acuh atau netral dan cinta. Manusia dalam hubungannya dengan orang lain kadangkala bersikap netral atau acuh tak acuh dengan orang lain. Acuh tak acuh satu sama lain, terutama terhadap mereka yang belum dikenalnya. Namun demikian, yang tidak boleh dilupakan dalam hubungan antar manusia adalah cinta. Cinta merupakan sikap dasar yang sangat fundamental. Karena itu kita juga akan mencoba menggali mengenai cinta. Sebenarnya masih terdapat sikap dasar lain yang misalnya adil, murah hati, baik, benar, dan lain sebagainya. Namun hal ini tidaklah akan kita bahas mengenai fenomenologi intersubjektivitas. Kita akan meninjau 5 sikap dasar tersebut di atas secara filosofis. Ada bersama orang lain adalah kenyataan bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hal ini merupakan pengalaman manusia yang hidup di dunia ini. Bagaimanapun juga, manusia pasti hidup bersama orang lain. Dengan hidup bersama orang lain, manusia bisa saling bekerja sama, saling membantu, dan saling menyempurnakan. Nah, hal inilah yang mendasari adanya interaksi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dan ini pula lah yang mendasari adanya hidup bersama. Dalam hidup bersama, manusia bertemu dengan manusia lainnya, manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Ini berarti bahwa kehadiran saya mengandalkan adanya kehadiran orang lain. Atau dengan kata lain, bahwa hidup bersama itu adanya saya merupakan ada bersama dengan yang lain. Orang lain, saya sadari bahwa dia itu ada. Dan adanya orang lain itu berarti berada bersama saya. Dalam bahasa Inggris terdapatlah suatu rumusan yang bagus sekali, yakni to exist is to coexist. Kesadaran bahwa orang lain itu ada bersama saya merupakan suatu langkah yang bagus sekali dalam rangka hidup bersama. Dan orang lain itu saya sadari pula bukannya sebagai benda mati atau sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan seenaknya saja. Tetapi orang lain itu saya sadari sebagai orang yang membawa arti bagi saya. Dan arti yang diberikan oleh orang lain itu tidak lain daripada bahwa dia itu sama seperti saya sebagai manusia. Dia adalah person, dia adalah pribadi. Jadi dia bukanlah suatu objek biologis saja. Dia atau orang lain itu adalah manusia yang berpribadi. Dan manusia yang berpribadi itu hidup bersama dengan orang lain berpribadi pula. Pribadi satu hidup bersama dengan pribadi yang lain, dalam hal ini dimensi sosial tampak, sehingga tepatlah rumusan yang mengatakan bahwa eksistensi merupakan koeksistensi. Saya ada melalui dan bersama dengan orang lain. Orang lain membuat saya berpartisipasi dalam dunianya lewat tingkah laku, pembicaraan, dan tindakan. Ciri koeksistensi tampak pula dalam penampilan pengungkapan hati orang yang satu kepada yang lain.
Dari situlah orang bisa saling menolong, membantu, kerjasama, dan saling menyempurnakan diri. Dan bagi Mark, manusia bisa mencapai kesempurnaannya dengan jalan bertindak atau bekerja. Kerja merupakan realisasi dari dirinya sebagai manusia, sebab memang dalam bekerja itulah manusia bisa merealisasikan dirinya. Manusia menjadi benar-benar sebagai manusia. Dalam bekerja, tampaklah jelas hakikat manusia bahwa dia merupakan makhluk bekerja. Bekerja akan menumbuhkan dan memperkokoh dimensi sosial bila pekerjaan itu dikerjakan bersama dengan orang lain. Dalam pekerjaan yang dikerjakan bersama dengan orang lain, dalam hal ini bekerja sama, dimensi sosial manusia tampak. Dan kiranya sangat tepat kalau dikatakan bahwa manusia itu tampak sebagai makhluk sosial antara lain dalam kerja sama. Manusia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dengan demikian, hidup bersama dengan orang lain itu dapatlah direalisasikan. Dapatlah dipertanyakan mengapa eksistensi manusia merupakan koeksistensi. Manusia bukan semata-mata elemen, kumpulan sel-sel badan ataupun benda jasmaniah belaka. Manusia harus dilihat sebagai seorang pribadi. Dan manusia yang pribadi itu hidup dan berkembang di dalam dunia bersama orang lain. Koeksistensi mengandaikan eksistensi, dan eksistensi merealisasikan diri dalam koeksistensi. Manusia menyempurnakan dirinya di dalam ruang lingkup manusia sebagai makhluk sosial. Eksistensi berkembang di dalam dan melalui koeksistensi. Koeksistensi mengandaikan eksistensi, dan eksistensi merealisasikan koeksistensi. Badan sebagai perantara. Dalam memandang manusia, seorang filsuf yang namanya René Descartes memisahkan subjek dari badan, sehingga mustahilah adanya hubungan langsung antara dua subjek. Menurut Descartes, subjek manusia itu dipenjarakan di dalam badannya, sehingga subjek pribadi manusia itu tersembunyi di dalam badannya, yang tidak dapat ditembus. Dalam hal ini, badan manusia dianggapnya sebagai mesin belaka. Badan saya adalah mesin, badan orang lain juga mesin. Kalau demikian, apa akibatnya? Kalau kita saling memandang, maka yang saya lihat itu adalah mesin. Demikian juga orang lain melihat saya sebagai mesin. Akibatnya dari itu adalah bahwa saya sebetulnya tidak dapat melihat bahwa pribadi lain itu sedih, gembira, atau bahagia. Oleh karena itu, saya berhak menarik suatu kesimpulan berdasarkan analogi antara gerak badanku dan gerak tubuh orang lain itu. Bahwa di dalam orang lain pun terdapat suatu kebatinan, dan dalam bahwa mereka pun terdapat keadaan batin yang sama dengan keadaan-keadaan yang kuungkapkan sendiri melalui gerak-gerak tubuh yang kini kuamati di dalam orang lain. Suatu keberatan langsung dapat diajukan sehubungan dengan penalaran analogi ini. Adapun keberatannya ialah bahwa penalaran analogi ini gagal dalam menjelaskan bagaimana mungkin saya melihat orang lain sebagai subjek atau pribadi, sebab ternyata penalaran analogi mengandaikan apa yang justru mau dibuktikan, yaitu pengenalan akan orang lain sebagai subjek. Hal ini diandaikan sebab argumen ini berbicara tentang gerak-gerak mengungkapkan subjek. Hubunganku dengan orang lain dengan perantaraan, dan perantaraannya adalah badan orang lain. Jadi badan merupakan perantara dalam rangka hubunganku dengan orang lain sebagai pribadi. Pengalaman badan sebagai perantara seringkali disalahartikan, sebab manusia seringkali hanya dipandang sebagai badannya saja. Kalau manusia hanyalah badannya saja, hubunganku dengan orang lain bisa secara langsung, tetapi lain sekali adanya bila pandangan mengenai badan itu tepat atau tidak salah. Manusia itu bukan hanya merupakan badan melulu. Badan itu berperan sebagai perantara hubungan pribadi manusia. Maka dalam pertemuanku dengan orang lain itu, peranan badan sangat penting. Saya sebagai pribadi dan orang lain juga merupakan pribadi, maka dalam pertemuanku dengan orang lain itu adalah badanlah yang menjadi perantara.
pembahasan mengenai seorang filsuf yang bernama Gabriel Marshall mengekspresikan daya tarik pribadi ini dengan suatu ungkapan yang sangat bagus. Hendaklah engkau bersama denganku. Be with me. Ungkapan ini mengandung arti bahwa sifat cinta diri itu haruslah dialihkan kepada cinta terhadap yang lain. Dengan demikian, dimensi baru dimunculkan dan pertemuanku dengan orang lain yang saya cintai tentunya mempunyai arti bahwa saya harus menyingkirkan duniaku dan hidupku yang egois serta sifatku yang individual ke arah hidup bersama dengan orang lain. Tidak subjektivitasku tidak menjadi objek bagi orang lain, dan orang lain juga tidak kujadikan objek bagiku. Saling mengobjekkan tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah cinta. Dengan demikian, cinta tidaklah berarti mengorbankan subjektivitas, tetapi sebaliknya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk diperlukan sikap saling menerima. Itulah mungkin berbicara tentang intersubjektif. Terima kasih.